Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu, rakyat kesulitan mencari lapangan pekerjaan, IHSG anjlok, PHK di mana-mana, korupsi di mana-mana, rupiah melemah, perang tarif Trump, dan kembalinya George Soros. Mampukah negara ini menghadapi semua ini? Wahai para netizen yang dimuliakan, inilah dia. Hai semua, selamat datang bagi para penonton di channel ini. Mungkin topik ini akan dibagi jadi 3 episode atau trilogi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dari sekarang, karena belum tentu channel ini akan nongol lagi di beranda kalian. Follow juga sosial media saya yang lain, dan tanpa berlama-lama, kita mulai ke ceritanya. Mei 1998 adalah tanggal bersejarah bagi negara Indonesia, terutama Jakarta, karena terjadi kerusuhan terparah sepanjang negara ini ada, dari penjarahan, pembakaran, dan laporan kekerasan seksual terhadap etnis Tionghoa. Tapi ini bukan sekedar kerusuhan, ini adalah puncak dari sebuah krisis besar, krisis yang terakumulasi selama puluhan tahun, dan akhirnya meledak. Tapi untuk memahami kenapa Indonesia bisa berada di titik paling gelap dalam sejarah, kita harus kembali ke 1 dekade sebelumnya, ketika rezim Orde Baru berada di puncak kekuasaan. Indonesia dikenal sebagai salah satu macan Asia. Ekonomi tumbuh pesat per tahun dan investor asing berdatangan. Tapi semua itu hanyalah ilusi. Di balik pertumbuhan tersebut, terdapat utang luar negeri yang sangat tinggi pada waktu itu. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa pada awal 1990-an, utang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 60 miliar dolar AS atau sekitar 960 triliun dan terus meningkat drastis. Pinjaman dalam dolar, tapi pendapatan dalam rupiah, dan ini adalah bom waktu. Selain itu, ekonomi dikuasai oleh konglomerat di dalam istana, sistem di mana kekuasaan dan uang hanya berputar di lingkaran elit yang sangat kecil. Segalanya mulai runtuh dan dimulai dari Thailand. Juli 1997, Thailand mengalami krisis besar karena investor menukarkan mata uang baht ke US dollar dengan jumlah yang sangat besar. Dan hanya dalam hitungan hari, baht anjlok. Investor asing panik dan mulai menarik dananya dari Asia Tenggara. Efek domino pun terjadi. Negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia pun ikut terpapar. Tapi yang paling parah adalah Indonesia. Dalam hitungan bulan, rupiah jatuh dari 2.500 rupiah per dolar menjadi 17.000 rupiah per dolar. Terendah sepanjang sejarah saat itu. Hiperinflasi. Efeknya jelas, harga kebutuhan pokok naik gila-gilaan dan rakyat kelaparan. Puncaknya adalah Mei 1998. Kerusuhan massal meledak di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Toko-toko dijarah, gedung-gedung dibakar, terjadi kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Laporan dari berbagai LSM menyebutkan adanya kekerasan seksual massal terhadap perempuan Tionghoa yang sampai hari ini masih menjadi trauma berat bagi keluarga yang mengalaminya. Di tengah kekacauan itu, mahasiswa turun ke jalan, menguasai gedung DPR dan menuntut untuk Soeharto turun. Dan akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur setelah 32 tahun berkuasa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pepatah mengatakan sejarah selalu berulang, dan Mark Twain mengatakan sejarah tidak benar-benar berulang dengan cara yang sama, tapi berirama. Di tahun ini 2025 ada banyak tanda-tanda itu, tapi terasa berbeda.
Tanda-tanda ini tidak datang dalam bentuk ledakan yang tiba-tiba seperti 98, tapi datang diam-diam seperti bau gas yang perlahan memenuhi rumah, dan semua orang baru sadar ketika api sudah menyala. Belum lama ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh angka 17.200 per dolar, level terparah sepanjang sejarah Indonesia dan melebihi krisis 1998. Kemudian IHSG anjlok. Sejak kuartal pertama 2025, investor asing menarik triliunan rupiah dari bursa saham Indonesia. Ini menunjukkan ketidakpercayaan investor asing terhadap Indonesia, dan kebijakan tarif Trump baru-baru ini juga mempengaruhi. Efeknya apa? PHK besar-besaran yang bisa kita lihat akhir-akhir ini, dan jumlah totalnya bisa sampai puluhan ribu karyawan. Kripto juga crash gila-gilaan. Tapi di tengah semua kegilaan ini, ada satu aset yang justru naik, emas. Saat video ini dibuat, harga emas adalah sekitar 1,9 juta per gram, dan pasti akan mencapai 2 juta atau lebih per gram dalam waktu dekat. Ini adalah sinyal kuat bahwa orang-orang nggak lagi percaya pada uang kertas atau fiat. Dan bisa kita lihat sekarang, orang-orang pada FOMO ngantri dan rebutan beli emas kan. Sementara itu, total utang luar negeri Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 7.100 triliun, perkiraan ya ini. Dan dengan utang negara sebanyak itu, kita malah lihat akhir-akhir ini korupsi di mana-mana. Dan malah terbongkar korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu Pertamina, dengan nominal hampir 1 kuadriliun rupiah. Padahal sebenarnya itu bisa dibuat bayar utang negara kan. Dan sekarang kita bahas Cortex. Dirjen Pajak memperkenalkan sistem digitalisasi besar-besaran bernama Cortex 3.0. Tujuannya sebenarnya bagus, memperkuat penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi. Tapi kenyataannya, developer project ini diduga memarkup sistem hingga puluhan kali lipat, yang menyebabkan proyek ini katanya memakan biaya sekitar 1,3 triliun rupiah. Tapi hasilnya, sistem Cortex dilaporkan mengalami berbagai masalah teknis, seperti kesulitan akses, kesalahan dalam pembuatan faktur pajak, dan ketidaksesuaian data antara NIK dan NPWP. Dengan kata lain, pajak si A dan si B itu bisa ketuker. Tolol kan? Sekarang kita bandingkan biaya pembuatan Cortex, ChatGPT, dan DeepSeek. Cortex memakan biaya 1,3 triliun dengan hasil yang amburadul seperti itu. Nah, sedangkan ChatGPT, biaya pengembangannya sekitar 1,6 triliun. Tapi canggih kan? Sangat bisa diandalkan buat pekerjaan kita sehari-hari. Bahkan saya pakai ChatGPT ini buat riset konten-konten di channel ini. Terus DeepSeek bahkan hanya memakan biaya sekitar 97 miliar dan bisa menggemparkan dunia saat dirilis karena saking canggihnya. Tahun 2025 bukan hanya krisis ekonomi, ini adalah krisis kepercayaan. Rakyat mulai nggak percaya pada para pejabat, investor nggak percaya pada negara. Dampaknya, rupiah kehilangan nilainya perlahan, seperti sejarah yang kembali terulang. Tahun 1929, ketika The Great Depression menghantam Amerika, yaitu kehancuran pasar saham Wall Street pada 29 Oktober 1929 yang dikenal dengan sebutan Black Tuesday. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, namun di saat yang sama, sejumlah kecil orang justru membeli aset dengan harga yang sangat murah. Dan ketika ekonomi pulih, mereka mendapatkan keuntungan luar biasa besar. Nah sekarang, di tahun 2025, bayang-bayang yang sama mulai terlihat. Rupiah melemah, investor asing kabur yang menyebabkan IHSG anjlok, PHK di mana-mana, dan rakyat kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Lalu muncul narasi di media sosial, kabur aja dulu, atau Indonesia gelap. Perusahaan-perusahaan besar diam-diam menjual aset-asetnya kepada pemodal asing, sementara media mengalihkan perhatian publik ke isu-isu lain. Padahal banyak kasus-kasus lain yang jauh lebih penting. Sekarang kita ngomongin RUU perampasan aset. RUU perampasan aset ini pertama kali digagas pada tahun 2003. RUU ini bertujuan untuk memungkinkan perampasan hasil aset tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Tujuannya jelas, mengejar harta hasil korupsi sebelum koruptornya itu kabur. Dan sampai sekarang tahun 2025, RUU ini belum juga disahkan.
Kalian bisa nebak sendirilah alasannya kenapa. Jadi ini adalah sebuah ironi yang ada di negara ini dan bukan hal baru di Indonesia. Kalau kita belajar dari negara-negara maju, mereka memberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Contohnya Cina dan Vietnam. Di sana korupsi itu dianggap kejahatan serius terhadap negara. Hukuman mati di sana itu hal biasa. Cina sejak tahun 1997, Presiden Jiang Zemin meluncurkan kampanye anti korupsi. Kemudian ratusan pejabat dijatuhi hukuman mati, termasuk Direktur BUMN dan Gubernur. Terus Vietnam, tahun 2013, pemerintah mengeksekusi eksekutif perbankan karena penggelapan. Sejak itu, puluhan pejabat dijatuhi hukuman mati karena merugikan negara miliaran. Dan setelah itu, kedua negara itu jadi negara maju. Bandingkan dengan Indonesia, di mana hukuman maksimal koruptor itu pasti cuma berapa tahun, bahkan nggak sampai 10 tahun. Dan itu pun masih bisa dipotong remisi. Kan anjing. Beberapa analis menyebut, di balik krisis dan undang-undang yang mandek, ada jaringan yang lebih kuat dari negara, yaitu oligarki ekonomi. Mereka ini bukan hanya kaya raya, tapi juga mengendalikan media, regulasi, dan opini publik. Mereka bisa membuat narasi bahwa semua itu baik-baik saja. Disinilah krisis menjadi ladang emas. Ketika harga aset jatuh, hanya orang yang punya informasi dan dana besar yang bisa selamat, sementara rakyat biasa sibuk bertahan hidup. Jadi welcome to the jungle. Ini adalah akhir dari episode 1. Dan di episode 2 kita akan masuk ke medan geopolitik global, di mana mata uang itu bukanlah hanya alat transaksi, tapi senjata. Dan musuh terbesarnya mungkin bukan dari dalam negeri. Silahkan lanjut episode 2-nya di sini kalau sudah diupload. Kalau belum, bisa nonton video yang lain dulu di sini ya. Dah gitu aja. Dah.